Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Putri dengan NIM 2022-1023-0311-206. Saya dari kelas Psikologi Klinis 5H. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah konseling kelompok dengan tema etika dalam konseling kelompok. Next slide. Oke, etika dalam konseling kelompok merupakan merujuk pada pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku konselor dan juga anggota kelompok. Etika dalam konseling kelompok ini bertujuan untuk melindungi hak dan juga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses konseling kelompok. Etika juga menjadi landasan bagi terciptanya hubungan yang saling percaya antar konselor dan juga konseli, di mana etika dalam konseling kelompok ini bersifat kontekstual, yang dia itu bergantung pada budaya, nilai-nilai sosial, dan juga dinamika kelompok. Next. Oke, etika dalam konseling kelompok itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah professional responsibility, yang kedua adalah confidential, yang ketiga adalah conveying relevant information to the person in the counseling, yang keempat itu ada the counselor influence. Next slide. Nah, yang pertama adalah professional responsibility, yang mana artinya dalam proses konseling atau selama proses konseling berlangsung, seorang konselor itu harus bertanggung jawab terhadap kliennya dan dirinya sendiri. Di mana professional responsibility ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah responding fully, di mana konselor itu bertanggung jawab secara penuh untuk memberikan perhatian kepada konseli atau kepada klien selama proses konseling ini berlangsung. Yang kedua adalah terminating appropriationality, di mana konselor itu harus melakukan terminasi, di mana terminasi adalah penghentian proses konseling itu sendiri, di mana terminasi ini harus dilakukan oleh konselor secara tepat. Yang ketiga adalah evaluating the relationship, di mana em, konselor itu haruslah membangun relasi atau hubungan dengan konseli, di mana relasi yang dibangun ini harus bersifat teuropatik, tapi tidak menghilangkan bagian personalnya itu. Nah, yang keempat adalah counselor responsibility to themselves, di mana seorang konselor itu harus dapat membangun kehidupan secara pribadi atau kehidupan dirinya sendiri itu secara sehat, sehingga konselor itu bisa sehat secara spiritual, emosional, dan juga fisikal. Next. Nah, yang kedua adalah confidentiality, di mana confidentiality adalah konselor itu harus menjaga kerahasiaan data seorang klien atau si konseli ini, di mana dalam confidentiality ini ada beberapa hal yang perlu penjelasan dalam etika ini, yaitu dinamakan privilege communication, di mana seorang konselor apabila secara hukum itu tidak dapat dipaksa untuk membuka percakapan dengan konseli. Namun, untuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, di dalam kasus seperti ini itu biasanya bertentangan dengan aturan etika itu sendiri, di mana dengan demikian sebuah aturan atau sebuah kerahasiaan itu tidaklah tidak ada kerahasiaan yang mutlak, di mana ada hal-hal yang harus konselor sampaikan apabila kasus ini dibawa ke pengadilan. Jadi kayak percakapan antara konselor dan juga konseli ini bisa dibuka atau bisa disampaikan apabila kasus-kasus ini itu dibawa ke pengadilan. Yang itu disebut dengan confidentiality, di mana dia kayak kerahasiaannya itu tidak semata-mata uh, selamanya bisa ditutupi gitu loh. Jadi kayak ada hal-hal yang bisa membuat kerahasiaan ini untuk dibuka gitu. Dalam hal ini kasusnya contohnya adalah kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan. Konselor itu boleh atau diperkenankan untuk membuka kerahasiaan data yang disampaikan oleh konseli. Next slide. Nah, yang ketiga itu adalah conveying relevant information to the person in the counseling. Nah, konseli atau eh, peserta dalam konseling kelompok itu berhak mendapatkan informasi mengenai proses konseling yang berjalan, di mana pada
etika yang ketiga ini dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah counselor qualification, di mana seorang konseli itu harus berhak mendapatkan informasi uh, tentang konselor yang harus memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahlian yang dimiliki, di mana pada proses konseling ini konselor itu wajib memberitahukan kepada konseli mengenai informasi tentang kualifikasi dan juga keahlian yang dimiliki seorang konselor itu. Nah, yang kedua itu adalah konseling consequence, di mana konselor itu harus memberikan informasi tentang hasil yang dicapai dalam konseling dan efek sampingnya dari konseling ini sendiri. Jadi konseli atau pesertanya itu dapat mengetahui tentang hasil yang dicapai dalam konseling serta efek samping dari konseling yang sedang berjalan ini. Nah, yang ketiga adalah time involved in counseling, di mana konselor itu harus memberikan informasi kepada konseling berapa lama sih proses konseling yang akan dijalani nantinya. Nah, konselor itu harus bisa juga memprediksi setiap kasus itu tuh membutuhkan berapa kali pertemuan. Misalnya konselor dan konseli itu bertemu dia kayak seminggu sekali selama 15 seminggu sekali selama 15 kali. Kemudian sebulan sekali, kemudian setelah itu jadi setahun sekali. Intinya kayak konselor itu harus bisa memprediksi gitu loh berapa lama suatu kasus itu dapat ditangani dalam proses konseling ini. Nah, yang keempat itu adalah alternatif to counseling, di mana konselor itu harus memberikan informasi kepada konseli bahwa konseling itu bukan satu-satunya jalan untuk sembuh, di mana ada faktor lain yang juga berperan dalam penyembuhan, misalnya motivasi konseli, terus natur dari masalah itu sendiri. Nah, jadi kayak konselor itu eh, wajib untuk memberikan informasi atau menyampaikan informasi ini tadi. Jadi kayak kualifikasinya, terus konsekuensinya itu apa, terus berapa lama yang waktu yang dibutuhkan atau prediksi waktu yang dibutuhkan untuk proses konseling ini, dan juga alternatif hal lain yang bisa mendukung penyembuhan seorang konseli dalam kasus yang sedang dialaminya. Next. Nah, yang terakhir itu ada etika dalam konseling adalah the counselor influence, di mana artinya konselor itu mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, di mana sehingga ada beberapa hal yang harus konselor waspadai, yang mana itu tuh akan mempengaruhi proses konseling dan juga mengurangi efektivitas konseling. Nah, dalam etika yang keempat atau the counselor influence ini dibedakan lagi menjadi empat. Yang pertama itu adalah the counselor needs, di mana kebutuhan-kebutuhan pribadi seorang konselor itu perlu dinilai dan diwaspadai supaya tidak mengganggu efektivitas konseling. Yang kedua adalah authority, di mana pengalaman konselor dengan figur otoritas juga perlu diwaspadai karena akan mempengaruhi proses konseling jika klien juga memiliki figur otoritas. Nah, yang ketiga itu adalah sexuality, di mana konselor yang mempunyai masalah seksualitas yang belum terselesaikan akan mempengaruhi pemilihan klien, di mana terjadinya hal ini tuh bisa menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya bias dalam konseling atau resistensi, bahkan juga negatif transparansi. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu adalah the counselor moral and religious value, di mana nilai moral dan juga religius yang dimiliki oleh seorang konselor itu pastinya akan mempengaruhi persepsi konselor terhadap klien atau terhadap konseli, yang mana hal-hal ini tuh bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai yang ia pegang. Oke, mungkin sekian materi presentasi dari saya mengenai etika dalam konseling kelompok. Saya Ines Putri dengan NIM 2022 1023 0311 206, Psikologi Klinis 5H, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.